Ayo, giat belajar. Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran Ibu Ebi. Di video kali ini kita akan bersama-sama belajar PPKN, yakni aturan di rumah dan di sekolah. Materi ini terdapat di buku tematik tema 2 kelas 2 SD. Nah, sebelum kita belajar aturan di rumah dan sekolah, kita pelajari dulu, apa sih aturan itu? Ya, jadi aturan merupakan suatu yang harus kita patuhi. Kenapa? Karena kalau nggak dipatuhi itu, ya ada risikonya. Aturan bukan dibuat untuk melarang, tetapi aturan dibuat agar hidup kita tertib dan teratur. Ya, jadi anak-anak, jika kita diberi aturan, jangan merasa bahwa aturan itu akan membatasi kegiatan anak-anak, tetapi aturan itu dibuat supaya anak-anak menjadi anak yang tertib dan teratur. Nah, selanjutnya, bagaimana jika kita tidak mematuhi peraturan? Nah, yang pertama akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Yang kedua, pastinya hidup menjadi tidak teratur, karena selain itu kita akan mendapatkan masalah jika tidak mengikuti peraturan. Contohnya, ketika tidak mengikuti peraturan di sekolah, orang tua kita bisa dipanggil ke sekolah. Itu salah satu contohnya. Baik, selanjutnya anak-anak, materi aturan dalam permainan. Pasti di sini anak-anak suka bermain kan? Setiap permainan pasti ada aturan. Seperti contoh, Maman dan teman-teman sedang bermain bersama. Aturannya, jika balonnya lepas, maka akan gugur atau tidak boleh mengikuti permainan lagi. Seperti itu ya. Nah, di sini mari kita baca bersama. Di sini ada bacaan, bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah, jadi ada beberapa aturan di rumah Beni. Akan memberitahu peraturan yang ada di rumah. Berikut merupakan aturan yang ada di rumah Beni. Yang pertama, bangun pagi pukul 5. Yang kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Yang ketiga, selalu minta izin bila berpergian. Yang keempat, di dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Dan yang kelima, setelah makan membersih meja dan mencuci piring. Yang keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Yang ketujuh, pukul 19.00 belajar dengan rajin atau pukul 7 malam. Yang kedelapan, pukul 21 atau jam 9 malam waktunya tidur. Ada di rumah Beni ya anak-anak. Aturan ini sangat baik untuk mendidik anak-anak menjadi tertib. Jika aturan ini masih belum diterapkan di rumah anak-anak, maka anak-anak bisa mulai dari sekarang menerapkan aturan ini. Nah, jadi aturan ini bisa ditulis yang rapi dan bisa ditempel di dinding kamar anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan anak-anak, di sini ada latihan. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Yang pertama, menonton sampai larut malam. Maka hal ini perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Tentunya tidak boleh dilakukan, karena tidur larut malam bisa mengganggu kesehatan. Yang kedua, membantu ayah dan ibu. Nah, ini adalah suatu yang baik, maka perlu ya. Yang ketiga, mengerjakan PR. PR harus dikerjakan, jadi perlu ya. Yang keempat, bermain dengan curang. Dalam hal bermain, anak-anak harus sportif ya, tidak boleh curang. Jadi hal ini tidak boleh kita lakukan. Nah, yang kelima, minta izin kepada orang tua bila akan berpergian. Ya, yang kelima ini perlu dilakukan, bahkan harus dilakukan ya anak-anak, agar orang tua tidak kebingungan mencari anak-anak jika setiap akan pergi dari rumah harus berpamitan. Nah, jelas ya anak-anak.
Nah, selanjutnya aturan bermain di rumah teman. Anak-anak pasti suka kan bermain di rumah teman. Nah, ada beberapa aturan. Aturan yang pertama itu mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Ya, jadi tidak boleh asal masuk ke rumah orang. Yang kedua, memakan dan meminum sesuatu sebelum dipersilahkan. Ya, ketika kita bermain atau bertamu ke rumah teman, kita tidak boleh asal mengambil makanan atau minuman sebelum dipersilahkan ya. Yang ketiga, tidak mengambil barang sembarangan. Nah, kita tidak boleh memegang sembarang atau mengambil untuk dibawa pulang ya. Itu adalah hal yang tidak boleh kita lakukan. Yang keempat, tidak masuk ke kamar pribadi orang. Nah, ini adalah hal yang harus diperhatikan ketika kita bertamu atau bermain di rumah teman. Tidak boleh masuk ke kamar. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, ini adalah aturan yang termasuk harus dilakukan di mana saja ya, termasuk ketika kita bermain di rumah teman. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah peraturan di sekolah. Nah, bisa dilihat di sini, Maman sedang bermain di sekolah bersama temannya. Kira-kira apa saja sih aturan yang di sekolah? Yang pertama, di sini anak-anak sedang berangkat ke sekolah. Jika datang bersekolah, harus datang tepat waktu. Harus datang tepat waktu ya anak-anak kalau ke sekolah. Yang kedua adalah memakai seragam sekolah dengan rapi. Nah, coba kita lihat. Di sini ada gambar Maman dan teman-temannya memakai seragam yang bersih dan lengkap. Itu harus ya. Yang ketiga, membuang sampah di tempatnya. Ketika di sekolah, kita juga harus membuang sampah pada tempatnya ya anak-anak. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dan yang keempat ada mengikuti pelajaran dengan tertib. Baik pelajaran di kelas maupun di olahraga ataupun mata pelajaran yang lain harus dilakukan dengan tertib menggunakan seragam yang sesuai. Nah, yang kelima itu melaksanakan tugas piket. Jika anak-anak mendapatkan giliran piket, maka harus datang lebih pagi supaya dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Nah, itu tadi adalah aturan-aturan yang ada di sekolah ya. Contoh lain, anak-anak juga harus menghormati bapak, ibu guru maupun staf yang ada di sekolah. Nah, bermain juga harus rukun ya di sekolah dan masih banyak sekali aturan di sekolah. Anak-anak bisa menuliskan atau menceritakan pengalaman atau melaksanakan aturan di sekolah. Nah, baik, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Jangan dilupa aturan-aturan yang sudah Ibu ajarkan ya. Baik, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. See you anak-anak.